Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara as roda belakang patah, sebuah truk di Samarinda seruduk toko ponsel dan beberapa sepeda motor. KPU Kaltim masih menunggu berkas pengajuan pengganti anggota DPRD RI dan DPRD Kaltim yang maju di Pilkada. Presiden menemui perwira TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Negara Nusantara. Pejabat utama dan menengah dari TNI dan Polri dari seluruh Indonesia dikumpulkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Sepaku Penajam Pasir Utara, Kamis siang. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan kepindahan Ibu Kota Negara bukan hanya sekedar pindah lokasi. Hal penting dari itu yakni perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik. TNI dan Polri juga harus bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Kepada pejabat TNI dan Polri tahun 2000, Tentara Nasional Indonesia, Jenderal sampaikan bahwa kepindahan IKN Ibu Kota Nusantara ini bukan sekedar pindah gedung, bukan sekedar pindah istana, bukan sekedar pindah lokasi atau berubah tempat kerja, bukan itu. Tapi yang kita inginkan, keinginan besar kita adalah ada perubahan pola pikir kita, mindset kita, ada perubahan pola kerja kita, ada perubahan budaya kerja kita. Yang kita inginkan itu. Kepada TNI dan Polri, Presiden juga meminta untuk memberikan porsi khusus kepada ibu dan anak yang membutuhkan perlindungan. Permintaan tersebut disampaikan Presiden hingga berulang. kepada pejabat TNI dan Polri tahun Dari peran, dari kerja keras seluruh TNI dan Polri, seluruh anggota TNI dan Polri. Dan saya berharap TNI dan Polri ke depan bisa terus mempertahankan kekompakannya, mempertahankan sinergitasnya dalam menjaga dan melindungi negara kita Indonesia. Dan saya mohon terakhir, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak. Saya minta TNI dan Polri bisa menjadi institusi yang pertama. Sekali lagi, saya minta TNI dan Polri bisa menjadi institusi yang pertama bagi perempuan dan anak dalam mencari perlindungan. Silakan Bapak Ibu sekalian pada seluruh Pangdam. Kegiatan yang diakhiri dengan berfoto bersama di depan Istana Negara itu, Presiden Joko Widodo memohon maaf jika selama memimpin terdapat kesalahan atau pekerjaan yang belum terselesaikan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Ibu Kota Negara Nusantara. Pesawat berbadan kecil inilah yang diuji coba untuk mendarat di Bandara VVIP Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Pesawat tersebut berhasil mendarat dengan mulus tanpa hambatan. Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN menyatakan pilot pesawat tidak mengalami kendala saat mendarat. Bahkan pilot menilai landasan pacu bandara VVIP IKN sangat bagus.
Langkah berikutnya, otorita IKN akan mendaratkan pesawat yang lebih besar, yakni SJ-85 milik Pelita Air. Bandara kemarin sudah dicek dengan perhubungan, dengan Sesmil. Jadi tadi pagi Pak Menhub sudah mendarat di sini dengan Cessna. Nah, sekarang sedang diupayakan untuk dicoba dengan RJ85 Pak ya, yang dipunyai hanya oleh Pelita Air. Nah, ini sedang diupayakan. Intinya pada saat nanti kan ada pilot yang juga testimoni yang mendaratkan tadi, menurut Pak Menhub yang dilaporkan pada Presiden, ini bandaranya menurut pilotnya itu adalah bagus. Diketahui landasan pacu bandara VVIP yang sudah teraspal panjangnya 1.900 meter. Sementara pembangunan terminal VVIP sudah mencapai 90%. Pengerjaan ini diperkirakan akan selesai akhir Desember 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Sepaku. Seperti inilah arus lalu lintas di kawasan Simpang MT Haryono, Balikpapan saat sore. Tak jarang kemacetan panjang mewarnai kawasan tersebut akibat masing-masing kendaraan berusaha ingin cepat sampai tujuan. Kondisi seperti ini biasa terjadi saat jam pulang dan berangkat kerja. Petugas yang membantu mengatur lalu lintas menyatakan peningkatan arus lalu lintas itu merupakan dampak dari peningkatan aktivitas warga. Selain itu, pemindahan ibu kota negara ke Sepaku Penajam Pasir Utara ikut mempengaruhi jumlah kendaraan di Balikpapan. Ya biasa tiap sore inilah keadaan karena mungkin kendaraan ya banyak kendaraan di Balikpapan ya, penambahan kendaraan, jadi pulang kerja juga orang ya setiap ini kalau misalnya ya ramai itu orang. Besok kan banyak pekerjaan tengah hari aja gitu. Oh, sebagian orang berlibur Bang ya? Iya, libur mereka juga. Apakah memang ini setiap sore ini padat banget? Ya, setiap sore memang padat di sini. Untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat kepadatan arus lalu lintas, petugas mengimbau pengendara agar lebih waspada dan menaati aturan berlalu lintas. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Imam Masjid Istiqlal yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat As-Adiyah, Kiai Haji Nasruddin Umar, mengajak masyarakat agar turut menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal ini ia sampaikan saat berkunjung ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ia juga meminta semua elemen agar bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. Menurutnya, pilkada harus dimaknai sebagai pesta demokrasi yang tidak memecah belah umat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saya meminta kepada seluruh masyarakat warga bangsa Indonesia, mari kita mendukung siapapun yang terpilih, ya. Mari kita saling memaafkan. Mungkin ada yang berkonfrontasinya pada saat kampanye. Tidak ada orang lain pun. Ini adalah sebuah pesta demokrasi, ya. Jangan sampai nanti perbedaan politik bisa menyebabkan terjadinya konflik, gitu kan. Saya kok yakin enggak, karena kita kan sudah matang dalam berpolitik, ya kan. Insya Allah kami menghimbau kepada warga siapapun nanti yang menang, jangan jangan mendemonstrasikan kepentingannya. Tapi siapapun yang kalah juga jangan frustrasi, sebab
sejarah belum berakhir. Selama kita masih hidup, maka sejarah itu juga akan berlangsung. Pada kunjungannya kali ini, Imam Masjid Istiqlal ini melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Tinggi Agama Islam. Mustafa melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.